Ya, kampung kita mah ya begini aja dari dulu teh. Ya beginilah kampung dengan segala kesederhanaannya, coba jembatan juga masih kayak gini. Di kota ada yang begini? Hah? Nggak ada artinya di kota mah. Ya. Hah? Saya ingat. Oh. Bela kita itu suka berenang di sini ya. Benar. Kan saya mah tidak bisa renang. Ujang mah saya suka nakal, suka ditenggelam-tenggelamin saya mah. Sampai sekarang saya mah jadi trauma Ujang. Nggak bisa renang sama sampai sekarang. Sudah segede gini masih Nggak bisa berenang, nggak bisa renang. Takut badan kan. bulat begini tidak bisa berenang. Daripada renang masa mending gaya batu aja gitu. Wah, Ujang mau kan pintar renangnya dari sananya. Dulu pakai ban ya, pakai apa dulu teh? Gebog cau. Gebog cau. Kalah melamun kita teh. Ayo orang ke sana. Di Hayu. kita. Hayu. Perjalanan ya. Aduh, bener-bener nikmat ya. Suasana ya. Ya, lumayan. Beda dengan di kota, beda. Luar biasa. Di kota mah banyak polusi ya. Iya. Di sini mah segar. Tempat yang gemah indah, ripah. gemah ripah Roh Jinawi. Warisan warisan langit. Karunia Allah. Tapi ngomong-ngomong, mana Aten teh? Asa Iya. sudah Dia teh sibuk mungkin sekarang mah jadi kepala desa banyak urusan. begitu? Banyak lihat itu yang masalah corona. Maklum pejabatnya, Ya. punya tanggung jawab. Ada rakyat. corona, ada juga corona kolor tadi celana gitu. Banyak lah masalahnya dia mah sekarang teh. Gitu. Kondisi sekarang lagi serba susah. Jadi pemerintahan harus ikut. Serba salah desa teh sekarang teh, Jang. Sebab apa? Sebab banyak ada apa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang dibicarakan tadi teh. Ini dengan Kang Ujang yang dulu main-main. Babaturan orang dulu. Iya. Ini, ya. Dan juragan teh kan berdua teh suka jair sama aku teh. Sehat Pak Kades? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Kang Ujang, jadi teringat masa lalu ini. Wah, jadi orang besar sekarang mah tuh. Yang besar mah ini sok dilalapkeun. Saya Kapan Kang Ujang datang ke sini? Kemarin sore ya. kemarin, iya. Kemarin sore. Kemarin sore kita tuh rindu suasana. Maklum di kota sehari-hari bergelut dengan polusi. Jadi begitu datang ke sini, wah luar biasa. Daerah ini kita mah segar. daerah karunia Allah ya di sini mah. Ini mah, waduh pemandangannya. Cuma yang tadi tuh ketika lihat Kang Ujang, jadi teringat waktu masih SD gitu ya. Berapa puluh tahun yang lalu. Gitu. Ya ada bagi orang-orang yang suka jahil mah suka ingat. Ini korban yang dijahilinya gitu. Gitu. Yang dikorbanin tapi paling berhasil hidupnya. Bukan berhasil dah. Masyarakat sekarang banyak pencerahan ya. Gini. Ya jadi karena banyak dijahilin jadi berpikir gitu. Gitu. Luar Ya biasa. masa ini ya, masa kecil kita ya dulu gitu. Gimana Pak Desa sekarang? Masih sibuk? Ya karena memang belum ini ya, belum berhenti dari masalah ini, jadi Tuh. ya terus aja. Gimana rencananya tuh sekarang? Paling sekarang terus membantu masyarakat, terutama Betul. ya sekarang ini banyak yang ingin pulang ke kampung. Nah rencananya gimana tuh?
Itu Bagaimana yang pernah? kita pikirkan. Dan kita teh kasihan juga mereka juga tuh. Betul. Tolong kita lagi ya. Jadi Ya seperti ini aja nih. nah, Teman kita nih mau pulang ya masa tidak boleh gitu. Ya. Tapi ada manfaatnya kondisi begini. Teh. Di kondisi seperti ini, ternyata saya berpikir ini ada manfaat yang harus kita ambil. Apa itu? Salah satunya saya jadi pulang kampung. Terus pulang iya. kampung terpikir, Dan manusia mah tidak lepas dari untung. Semuanya untung dia. Celaka juga kecelaka ya. Hidup untung masih hidup. nggak Ya. mati. Nggak mati gitu. Manusia banyak untungnya. Pak Kang Ujang ini sudah berapa sekarang ininya putranya? Alhamdulillah baru 7. Baru Raten. 7. Wah luar biasa. Biasa ya. Kita mah kalah sama beliau mah. Emang Aten sabariji gitu. Baru 3 sekarang itu. 3. Baru 3. Alhamdulillah ada ya. Ada nama lagi. Kalau dia mah kan keluarga berencana. Hmm. Kalau beliau mah rencana berkuara lagi. Ada rencana berkuara lagi atau berencana keluarga? Kayaknya cukup tapi Jangan. Yang pantas memang kiai ya. Ya yang penting kita teh hidup harus punya rencana ya. Ada rencana. Karena Allah juga suka berencana gitu. Jadi kita mah hidup teh harus berencana. Ya ada istilah ya. Apa katanya? Hidup harus punya rencana. Karena kalau kita gagal berencana berarti kita merencanakan kegagalan katanya begitu. Tuh. Ya sehubungan dengan rencana itu jadi teringat saya. Gimana tah? Ya itulah rencana dalam kondisi ini ingin memiliki keinginan untuk Apa itu? yaitu untuk membantu warga desa yang memang berkekurangan. Alhamdulillah ini Pak Kiai. Dan Nah. saya pikir tempat yang amanah ya di Mau kampung. buat apa? Yaitu membuat panti. Wah, hebat, panti asuhan atau panti jompo? Panti asuhan. Panti asuhan. Ah, bagus Pak Kades. Bagus sekali ini. Hah? Oke. Kalau menurut bahasa Sunda mah mangi jalan, komo mentas. Ada keinginan, terus ada jalan gitu. Bagus ya tuh. Kira-kira apa itunya rencananya? Apa tuh nama pantinya apa? Sudah ada punya? Belum. Yang jelas saya punya pemikiran, berkeinginan memiliki kelebihan harta. Alhamdulillah. Alhamdulillah biasa Kita ya. berbagi, tapi jelas kemana arahnya. Atuh udah gini aja namanya. Panti tiasaan. Oke. Apa itu artinya? Barusan ada wahyu nih. Beliau kan orang kaya tiasaan. Karena beliau kan tadi bilang ingin membantu. Itu kan kita harus sama muslim benar-benar harus membantu. Tiasaan. T-nya titipan. Titipan gitu. Titipan. Ya. Ananon Allah tuh. Tiasaan. Titipan Allah sarang amanah Nabi. Nah gitu. Ya. Cocok. Pas deh. Deal. Hebat. Inspirasi langsung. Nah, ini yang namanya pencerahan dari Pak Kiai itu. Nah, jadi kan Kiai. semuanya juga ini kan titipan Allah sama Nabi ya. Jadi nama pantinya sekarang tiasaan titipan Allah sarang amanah Nabi. Pas. Bagus tidak? Salaman dulu atuh. Wah, salaman. Pak Kades. Nanti buat itunya jangan dipersulit Pak Kades. Insya Allah, pokoknya untuk kampung warisan mah. Nah, kita harus rencanakan nih ya. Sebab kata Allah kan begini di surat Al-Hasyr ya, Al-Hasyr. Apa itu? Kalau ya ayyuhalladzina amanut taqullah wal tangzur nafsum maqaddamat ligot gitu. Jadi setiap pribadi itu kita harus mempersiapkan rencana gitu. Bagus tuh. Rencana kapan tuh kira-kira kita akan bisa lakukan tuh buat itu? Secepatnya karena Apalagi kondisi di sangat membutuhkan. Kita ini ya di kampung sini anak-anak itu banyak sekali yang butuh kita Bantu. bantu. Wah, bagus ya tuh. Ini seperti ini juga kita harus direncanakan nih supaya gimana supaya lebih bagus lagi nih kalau misalkan kita tempat umum. Ini kan tempat kita dulu terus tempat umum kan di sini kan. Masih ingat nggak kita? Masih. Habis renang di sungai. Kalau udah berenang pasti kita nongkrong di sini. Ini kan bagus nih tuh ya.
bagus ya. Memang tidak banyak berubah. Nah, Ini sawah yang begitu luas membentang, membuat nyaman. Yang berubah itu wajah-wajah kita. berubah ya, berubah pasti berubah ya. Tapi kita berubahnya harus semakin baik, harus semakin baik. Jangan berubah kepada yang buruk, gitu ya. Pada yang buruk. Nah, soalnya begini, ya Allah juga berencana, ya Allah kan berencana. Masih ingat ya kalau tidak salah kan Allah menyampaikan bahwa menyampaikan pada malaikat rencana akan menciptakan makhluk baru ya. Ya. Dijadikan merencanakan itu dari kita juga harus selalu berencana dalam kehidupan teh ya. Harus itu. Harus gitu. Apalagi saya sebagai kades ya, waduh rencana itu betul-betul harus inovatif gitu ya. Banyak sekarang anak-anak desa di sana. Wah, banyak sekali. Ini yang apa anak yatim di kita kira-kira yang perlu dibina, yang perlu kita sekolahkan, itu bantu segala rupanya itu. Ya, sehubungan dengan perencanaan kita memang ya saya juga ingin berkontribusi berhubungan dengan pengetahuan. Karena sehari-hari saya bergelut memberikan pencerahan kepada mahasiswa. Oh gitu. Iya. Jadi dosen Kang Ujang teh. Alhamdulillah dipercaya Kang Aten. Sekarang kalau misalkan sudah merencanakan ya jangan sampai berhenti. Keduanya harus diatur. Kan ada istilah apa katanya? POAC. Nah, POAC. Planning, Organizing, Activating, Controlling. Harus nama bukan POAC. POACI. Poaci. Heeh. Ini apa itu? Planning, Organizing, Activating, Controlling, I-nya istiqoming. Gitu. Ya. Beda dengan kiai. Ya. Gitu. Dah sok segala sesuatu juga kalau sudah bagus ya, tapi tidak istiqoming, rusak. Betul. Coba lihat, ya. Orang-orang yang tidak istiqoming ketika dia sudah bangun, ambruk lagi. Coba lihat, dulu ada negara besar Romawi. Sekarang masih ada nggak? Tidak ada. Ya. Hancur. Kenapa ya? Tidak istiqoming. Ya. Ada negara Persia. Ada tidak? Ada. Sekarang masih ada? Nggak ada. Islam dulu juga maju. Maju tuh. Sampai menguasai kan. Tapi akhirnya kan sekarang ada nggak Islam? Ada Islam. Ada. Tapi berkuasa tidak? Tidak. Ya, kenapa coba? Tadi itu ya. Nah, tidak istiqoming. Jadi kita nih kalau kita sudah buat rencana ya, sudah merencana ya, kita harus melaksanakan, mengatur rencana itu, diorganizing ya. Diorganizing, diatur. Karena Allah juga dalam surat As-Sajdah ya, kalau tidak salah nih ya, di ayat ke-4 gitu kalau tidak salah, yudabbirul amri minas samai ilal ad summa ya'ruju ilaihi kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun, katanya begitu. Apa saya lupa. Hah? Ya ada Bapak makan biasanya buka buku atuh. Kalau saya buka kitab, kalau dia buka cek nantinya. Tapi begini, pokoknya secara pengetahuan saya sedikit memahami. Tapi dalam urusan praktek, saya yakin ini kiai kita ini ya. Ya. Yang ini luar biasa ini ya. Jadi saya percayalah insya Allah bisa segera direalisasikan. Nggak begitu juga sih. Jadi maksudnya ya dalam di organisasinya kita tentukan targetnya. Target kita untuk membuat panti itu apa gitu. Targetnya apa membuat itu, tidak harus ya. Ya kan Allah juga membuat manusia itu kan ada tujuannya. Ya ada targetnya. Nah kalau kita sudah membuat targetnya apa, kita tentukan SDM-nya. Nanti siapa yang akan mengelolanya? Kalau saya kan jauh di Surabaya. Berarti harus cari orang sini ya? Iya, saya percayakan. Kalau Boab itu gampang. Banyak? Banyak, nanti kita... Sama cari-carilah yang nanti ya. Banyak yang berkualitas. Siap lah. Luar biasa nih. Kita bagi-bagi tugas. Bagus tuh. Saya tugasnya mencarikan materinya. Nanti yang berhubungan dengan di lapangan, bagaimana realisasi yang saya inginkan. Kemudian Aten sebagai pemerintahan jadi lurah, kudu ngadukung. Benar. Jadi kita bisa sinergi. Jadi kita harus jadi seperti manajer-manajer. Ya,
Karena Allah juga perlu dicontoh oleh kita. Allah teh yudabbirul amri, mengatur masalah urusan manajer ya. Nah, ini manajer, nanti manajer uangnya, ini manajer SDM-nya ya. Saya manajer BBS-nya. Apa BBS, Pak? Babangus. Babangus gitu. Gitu. Padahal, ya kita mah ngasih tahu aja gitu. Ya. Siap tidak? Nah, kalau sudah ada ibarat targetnya, SDM-nya, kapan pelaksanaannya? Jangan ditunda, karena bagusnya kondisi gitu. ini kondisi yang sangat membutuhkan. Ya, betul. Jadi betul. kita sudah siap, insya Allah. Ya. Yang penting bagaimana kesiapan di sini, malah ada tempatnya nggak? Atuh tempatnya banyak lah. Banyak sekali. Banyak. Hah? Bahkan kalau lihat Hah? kampung yang paling pas itu ya, Hah? yang banyak anak yatim itu yang perlu kita bantu itu kampung apa ya? Kampung Bojong, Pak. Kampung Bojong. Di situ kayaknya strategis banget karena memang Bagus. Boleh lah kita cari ke sana. Bapak ada kenalan di sana? banyak ada. Bahkan di situ ada siapa itu ya kenalan? Ada Mang Hendy. Kemudian ada Mang Iwan itu di situ. Kayaknya nanti kita Tahu Bapak juga. Nah, kalau begitu bagus nih, kita harus segera kerjakan. Jangan ditunda-tunda gitu. Sebab kalau sudah ditunda-tunda bisa jadi kita lupa lagi. Setan suka melupakan kebaikan gitu. Nah, terus kita usahanya nanti gimana nih? Udah harus benar atuh ibaratnya. Bagi-bagi tugas aja tuh ya. Kemarin itu saya kenapa ke sini? Karena saya lihat di YouTube. Kenapa? Ya, kiai ini yang memberikan solusi kesulitan bagi warga. Jadi saya datang ke sini memang suka dengar, suka lihat. Iyalah. Justru gara-gara itu saya hadir ke sini. Gara-gara itulah. Al ilmu nurun. Terus apa? SPP naik. Lamun di sekolah, kalau di sekolah niron tidak boleh. Al ilmu nurun waniron naron gitu. Eta mah kola saya eta mah lain kola nabi eta mah. Lain kola nabi tah. Tapi kan bener. Sok lamun di sekolah mah kan enggak boleh atuh. Ya. Ilmu mah ilmu teh cahaya ya. Ari niron mah binarakaeun. Binarakaeun. Bisanya. Tapi kalau dalam kehidupan mah harus mengambil contoh, kan uswah teh gitu. Nah, sok diusahakan bagi-bagi tugas nih. Bagus kayaknya nih. Pokoknya kita siap lah. Nah, di dalam aksi ini kita harus ini, Pak. Tujuan ini kita kerjakan harus bisa melakukan dengan kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja pas, kerja ikhlas tuh udah ya tadinya tuh. Jadi benar, jadi kerja tuh kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja pas, kerja terarah ya. Terarah tuh harus terarah gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah merencanakan ya, kita mengatur, nah kita harus bisa begitu. Ya supaya cepat, tambahan kerja keras. Nah, benar. Dan kalau tidak kerja keras mah cilaka tuh. Tapi memang kalau untuk urusan pekerjaan kita harus kerja keras. Malu kayaknya sebagai seorang muslim teh sebenarnya mah tuh. Tapi kalau untuk prestasi diri, berhubungan dengan kawan-kawan, kita harus keras dulu baru kerja. Dia mah suka begitu saja dia mah. Dari dulu begitu dia mah ya. Kalau supaya bisa bekerja harus apa? Harus keras dulu. Baru apanya kerja. Itu teh? Keras ya, kemampuannya. Ya keras, harus keras kemauannya. Keras kemauannya. Ya. Segalanya harus keras. Kalau loyo susah. Bisa aja dia mah. Bisa aja dia. Tapi artinya semua itu harus dilakukan dengan yang baik. Karena ada hadis Nabi kalau tidak salah, salah satu kebaikan dari seorang muslim kita ini adalah kita meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat kita.
Jadi kita harus punya apa tuh? Tadi teh kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja pas, kerja tuntas gitunya. Sehingga ya ini gimana juga kita juga tuh mengajak kepada orang-orang ya katanya. Dan dulu teh orang Islam teh pada maju atuh. Oh iya. Maju. Kenapa Islam teh sekarang begitu ya? Ini harus dijadikan pencerahan ini nanti kita manfaat nih Pak Kades nih. Beliau kan sekarang jadi dosen. Oh, dosen makan banyak apa? Luas. Banyak wawasannya gitu. Luas ilmunya. Alhamdulillah, selama ini kita turut membantu ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi salah satu yang diangkat untuk mencerdaskannya itu yang paling utama tiada lain. Nah, apa itu? Nah, kata Nabi, khairukum anfa'ukum linas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Benar, Ya benar. berupaya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Ah. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ternyata kita ini harus hidup yang memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, maka dia akan rugi. Seperti di dalam Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wah, luar biasa ya. Iman, amal soleh. Nah, dalam rangka iman, amal soleh, maka saya coba menggiring mahasiswa supaya memiliki intelektualitas yang bagus, tapi dia memiliki keyakinan yang baik terhadap Allah. Benar Kalau Kang akidahnya. Ujang tinggal lagi di sini, Pak Kiai. Rencananya mau di sini. Pencerahan masyarakat kampung Langit ini luar biasa. Iya Tapi tuh. ngomong-ngomong, tempat yang akan dijadikan panti itu tahan atau sudah ada rumahnya? Kalau bisa mah yang sudah jadi aja lah supaya kita nggak terlalu ini. Kalau Ya berdoalah kita sama Nitip Allah. yang ada isinya aja. yang ada isinya. Ya biar kalau ke sini itu tidak sepi gitu. Siap lah, lengkap. Lengkap. Jadi Maksudnya- mau berencana lagi. Maksudnya ada mebelernya. Oh gitu. Ayo Ya. kira. Kirain teh kemana gitu. Anger ngeres ya Maya. Nah kalau sudah itu kita harus tadi harus kita saling mengontrol, saling mengawasi. Ya pekerjaan Pak Kades disiapkan, saya juga disiapkan. Ya, karena banyak orang yang bisa merencanakan, bisa mengatur, ya, bisa melaksanakan, tapi itu semua akan jadi kacau kalau kita tidak saling mengontrol, controlling gitu di antara kita. Sebagaimana firman Allah itu, ya ayyuhan amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah kaituna, ya. Jadi kita tuh harus saling menjaga, harus saling mengontrol. Bagaimana diri kita ini jangan sampai perbuatan kita ini, pikiran kita, penglihatan kita, mata kita, lisan kita, hati kita, tangan kita, kaki kita yang membuat menjadi penyebab masuk neraka tuh. Kita harus jaga itu. Nah ini tujuan mulia ini kita harus jaga ya. Tujuan dijaga nih ya. Bagi-bagi tugas di antara kita ya supaya kita ini bisa melaksanakan kehendak Allah dengan baik itu. Coba tuh gimana lagi nantinya rencananya? Kalau saya kan rencana besok juga pulang. Tidak ada masalah. Komunikasi kan tidak akan terganggu. Urusan Artinya kalau pembiayaan masih lama juga. kan masih bisa ngobrol. Wah, masih banyak begitu. pekerjaan. Jadi harus segera diselesaikan. Insya Allah nanti kalau sudah ada tempatnya agak lama kalau libur ke sini dengan keluarga. Bagus aduh. Bagus aduh gitu mah. Sok. Tinggal kita laksanakan lah. Tapi dalam itu semua teh orang harus ini Pak, harus punya etika. Apa juga? Etika. Hidup kalau tidak ada etika juga masalah. Setiap pekerjaan itu kalau bisa itu dibarengi dengan etika. Etika. Tahu nggak apa? Hah? Moral. Tahu nggak? Ada. Singkatan itu. Singkatan. Semua yang kita rencanakan, semua yang kita atur, semua yang kita kerjakan, semua yang kita kontrol itu supaya dibarengi dengan etika. Apa itu? Etika. Efektif. Nah, harus ada pengaruh, memberikan pengaruh kepada kita semua. Efektif. Iya, efektif kerjaan itu. Yang keduanya efisien. Tuh, ya.
Jangan sampai kita mengerjakan menghambur-hamburkan waktu dan tenaga tapi tidak ada hasilnya. Ya, kerja kita itu harus efisien. Ya, pertama efektif, punya pengaruh, ya, memberikan pengaruh kepada semua. Insya Allah ini dengan adanya Pantitiasaan akan memberikan pengaruh. Ya. Etika. T-nya apa coba? Tidak boros. Tidak boros, ya. Kalau pekerja kalau tidak boros, mantap. Kalau kita kerja boros ngapain? Betul sih ya? I-nya apa? I-nya apa coba? Ikhlas. Harus dengan ikhlas, bukan jangan. Wari iya teh, Wahyu Tira ieu teh. Nggak tahu dah, banyak berhibar ke sini teh. Berhibar. Etika. K-nya apa? Kerjakan dengan kebersamaan. Siap. Ya, betul tidak? Betul sekali. Itu semuanya untuk apa? A-nya nih yang terakhir penting. Membentuk akhlak. Akhlak nih. Jadi semua pekerjaan itu harus dibarengi dengan etika. Etika. Tidak salah. Saya Betul datang tidak? ke sini pertama di kampung saya. Yang keduanya ternyata ini tinggal di kampung, ilmunya ngotak. Jadi enggak, ini mah suka siap. melihat gitu. Kita jalankan saja. Berarti nyambung kedatangan Nyambung. Pak Ujang itu ya. Ini luar biasa. Tapi terakhir ini satu lagi, kan tadi kan poat, Ya. kan tadi kurang. Planning tidak akan ada artinya. Organizing tidak akan ada artinya. Controlling tidak ada akan artinya. Ya. Terus actuating, controlling tidak artinya. Lamun satu kita tinggalkan. Yang istiqoming itu. Nah, istiqoming. Jadi semuanya juga harus dikerjakan dengan istiqoming. Ya. Dulu suka ngaji masih ingat nggak? Ada kan ngajinya itu? Oke. Anu kumatnya tak lirikna. Ya Rasulullah, kulli fil Islam cik. Coba masih ingat nggak? Tapi eta naungkul. Nah, harus diingat. Lirik gunggul. Kalau guru ngajarin tehnya harus diajarin ya. Jadi guru itu mengajarkan itu teh dengan metode itu supaya kita tuh menyerap, mudah diserap, diresapi, terus diamalkan. Ya Rasulullah, kulli fil Islam, kaulan la as'alu anhu ahada, goeruku kola, kul amantu billah. Gitu ya. Sumastakim. Jadi kata Rasulullah, ada seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, ya, aku ingin bertanya kepadamu yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun. Ya, ya Rasulullah, ya, kul, ya, ya saya tidak akan bertanya kepada yang lain katanya. Apa kira-kira yang terbaik di dalam Islam itu, katanya. Kata Rasulullah, ya, apa tuh boleh? Tadi tanyanya apa, lupa lagi apa teh? Ya Rasulullah, kulli fil Islam, kaulan la as'alu anhu ahada, goerku kala, kul amantu billah, sumastakim. Ya. Jadi yang penting itu di mana saja kita berada, amantu billah, kemudian istiqomah. Ya gitu. Itu yang penting ya. Kalau jadi istiqomah. Ini urusannya nyi luar biasa. Kan dulu saya seorang rocker atuh. Saya mah rocker. Kalau saya nyanyi bubar tetangga. Dari dulu Tapi juga. saya ingat seiring dengan hadis tadi di dalam Al-Qur'an. Oh, gimana tuh? Saya masih ingat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikah. Itu tuh Qur'annya. Quran itu benar. Jadi orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, Rabb kami adalah Allah. Wah, kemudian istiqomah. Nah, bayangkan tatanazzalu alaihil malaikat, akan turun malaikat bantuan membantu kita. Tuh, jadi coba lihat. Ya mah jadi tambah semangat saya tuh. Wah, ini cocok nih kalau dengan beliau kita. Ya. Terus kita rencana apa? Jangan nunggu di warung terus, atuh udah nggak akan selesai atuh kita teh. Kan tadi juga harus dikerjakan. Oh, mau ini action langsung, kita nanti lihat lokasi nih. Yuk atuh. Ayo. Siap? Iya. Sok Hompimah dulu Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bentuk tiasaan.
titipan Allah sareng amanah Nabi. Alhamdulillah.